Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pernayanti, NPM 1834020002. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan saya berasal dari kelas 6A Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baiklah, saya di sini akan memperjelaskan kembali tentang pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan kelestarian sumber daya alam. Baiklah, di sini kita sebagai makhluk berbudaya, manusia bertanggung jawab terhadap Tuhannya, dalam artian menjaga kelangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungannya. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH, baik formal maupun non-formal. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tersempurna, karena pada manusialah selain kehidupan ia dianugerahkan cipta rasa, karsa, dan maka lahirlah manusia budaya dan berbudaya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan lingkungan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya ada manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga sumber daya alam atau terutama yang tidak dapat diperbarui atau tidak lekas habis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menghemat dalam pemakaiannya, misalkan menghemat penggunaan berkendara bermotor, maka berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam adalah dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam sendiri. Gambaran di atas tidak selamanya dapat terjadi, tetapi seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, hakikat kehidupan manusia itu hanya untuk mempertahankan hidup di masa kini. Maka, kemanfaatan sumber daya alam hanya diarahkan pada efektivitas dan efisien saja. Sehingga pembinaan sumber daya manusia hanya ditujukan pada aspek pemikiran dan perasaan saja tanpa adanya moral. Pelestarian sumber daya alam pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Pada anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dampak dari ulah seseorang di suatu tempat dapat berakibat pada orang lain, atau dampak dan ulah seseorang dapat berakibat pada orang lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah ini, pendidikan diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan kesadaran akan
pentingnya dapat menanamkan kesadaran pada diri seseorang yang dalam artian eh, peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya manusia dalam konteks yang lebih luas. Pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam demi keselamatan umat manusia atau demi keselamatan kita sendiri. Eh, Baiklah, itu saja materi yang dapat saya perjelaskan. Eh, bagi jika ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, eh, tolong beri pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.